Kalau kita lihat peta, kita mungkin mikir nama-nama kota itu udah permanen ya, kayak udah dipahat di batu. Tapi tunggu dulu, kenyataannya jauh lebih dramatis. Di balik nama-nama yang kita kenal, ada kisah-kisah revolusi, runtuhnya kekaisaran, dan bahkan perebutan identitas. Coba deh bayangin gimana rasanya kalau besok pagi Anda bangun dan nama kota tempat tinggal Anda tiba-tiba ganti. Kedengarannya aneh kan? Tapi bagi jutaan orang, ini bukan cuma hayalan. Ini adalah bagian dari sejarah hidup mereka. Jadi apa sih yang bikin nama kota bisa gonta-ganti kayak gini? Nah, kita akan bahas 3 kekuatan besar di baliknya. Pertama, kekuasaan politik yang blak-blakan. Penguasa baru, peta baru. Kedua, jejak-jejak masa penjajahan yang ingin dihapus. Dan yang ketiga, ini menarik, upaya untuk kembali ke jati diri kuno yang udah lama terlupakan. Oke, kita mulai dari yang pertama, yang paling sering bikin heboh. Pintu putar politik. Di sini, nama sebuah kota itu ibaratnya bisa ganti secepat pergantian kekuasaan. Dan contoh paling keren mungkin datang dari kota terbesar kedua di Rusia. Percaya nggak kota ini ganti nama sampai 4 kali dalam waktu kurang dari 100 tahun. Benar-benar kayak bunglon politik di mana setiap nama itu nandain era yang sama sekali beda dalam sejarahnya. Perubahan pertama terjadi pas Perang Dunia Pertama. Tiba-tiba, nama Saint Petersburg itu kedengeran terlalu Jerman banget gitu. Padahal mereka lagi perang sama Jerman. Ya nggak bisa dong. Jadi buat bakar semangat nasionalisme, namanya diubah biar lebih Rusia. Jadi Petrograd. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Tahun 1924, Vladimir Lenin meninggal dan Uni Soviet yang waktu itu masih baru pengen ngasih penghormatan tertinggi. Caranya, seluruh kota diganti namanya jadi Leningrad. Jadilah kota itu monumen hidup buat bapak pendiri mereka. Dan ini bukan cuma terjadi di satu kota di Rusia loh. Coba kita lihat Volgograd. Perjalanannya dari Tsaritsin, terus jadi Stalingrad, sampai akhirnya Volgograd. Ini kayak rangkuman singkat sejarah Rusia abad ke-20 yang penuh gejolak. Dari era Tsar ke era Stalin sampai masa setelahnya. Terus kenapa ganti dari Stalingrad? Padahal nama itu kan ikonik banget di Perang Dunia II. Jawabannya cuma satu kata, destalinisasi. Ini tuh gerakan besar-besaran buat ngebongkar pemujaan berlebihan terhadap Joseph Stalin dan secara terbuka mengakui kejahatan-kejahatan yang pernah dia lakukan. Tapi nih, kalau ada penghargaan buat kota yang paling sering ganti nama, juaranya mungkin Astana, ibu kota Kazakhstan. Lihat aja ini, 5 nama di era modern. Sempat diubah jadi Nur Sultan buat menghormati presiden yang pensiun. 3 tahun kemudian, gara-gara ada protes publik, namanya dibalikin lagi jadi Astana. Luar biasa kan? Oke, kita geser dari perebutan kekuasaan politik ke perjuangan yang beda jenisnya, menghapus gema kekaisaran. Ini soal kota-kota yang mencoba melepaskan diri dari nama-nama peninggalan penjajah dan menemukan kembali identitas mereka sendiri. Contoh klasiknya, ya Bombay. Nama itu, yang katanya dari bahasa Portugis, itu kan warisan zaman kolonial. Nah, di tahun 1995, sebagai wujud kebanggaan nasional yang kuat, nama kota itu dikembalikan ke akarnya, jadi Mumbai, untuk menghormati Dewi Pelindung lokal, Mumba Devi. Dan ternyata, Mumbai ini nggak sendirian. Perubahan ini jadi pemicu gerakan di seluruh India buat mengganti nama-nama berbau kolonial. Madras jadi Chennai, Kolkata jadi Kolkata, semuanya itu bagian dari usaha buat menegaskan kembali identitas India di atas warisan kerajaan Inggris. Dinamika yang mirip juga kita lihat di Vietnam. Selama ratusan tahun, kota terbesarnya dikenal sebagai Saigon. Tapi setelah Perang Vietnam selesai dan negara itu bersatu lagi di tahun 1976, pihak komunis yang menang mengganti namanya menjadi Kota Ho Chi Minh untuk menghormati pemimpin revolusi mereka. Tapi, ada yang unik nih, nama lama itu ternyata nggak benar-benar hilang. Sampai sekarang, semua orang, penduduk lokal, turis, masih sering nyebut pusat kota yang sibuk itu sebagai Saigon. Ini contoh menarik di mana nama resmi dan nama populer bisa hidup berdampingan. Terakhir, kita masuk ke tema ketiga. Di sini, kota-kota nggak cuma melepaskan masa lalu, tapi mereka aktif kembali ke akar kuno mereka. Ini soal menggali sejarah lebih dalam lagi buat menemukan warisan yang udah lama tergubur. Dan kayaknya nggak ada contoh yang lebih epik dari Istanbul. Coba deh bayangin lapisan sejarahnya. Awalnya kota Yunani kuno bernama Bizantium. Terus jadi Konstantinopel yang megah, ibu kota kekaisaran Romawi dan Bizantium. Sampai akhirnya di tahun 1930,
Republik Turki modern meresmikannya sebagai Istanbul. Terus, nama Istanbul itu datang dari mana sih? Well, kemungkinan besar itu dari pelesetan frasa Yunani Eistanpolin yang artinya ke kota. Selama berabad-abad, ia itu sebutan sehari-hari penduduk setempat. Ini bukti keren banget gimana akar Yunani kuno kota ini masih bertahan, bahkan di bawah pemerintahan Ottoman. Cerita Oslo di Norwegia ini juga unik, kayak balik lagi ke titik awal. Awalnya namanya Oslo. Terus, setelah ada kebakaran besar, kota ini dibangun lagi dan dinamai Kristiania buat menghormati Raja Denmark yang berkuasa. Tapi di tahun 1925, pas semangat nasionalisme lagi tinggi-tingginya, mereka balikin lagi ke nama aslinya, Oslo, buat merayakan warisan Viking kuno mereka. Jadi, setelah kita keliling dunia lewat nama-nama kota ini, apa intinya? Simple aja. Sebuah nama adalah sebuah cerita. Peta itu nggak cuma nunjukin lokasi, peta itu nunjukin siapa orang-orangnya dan apa aja yang udah mereka lewati. Coba kita rangkum sedikit ya, entah itu revolusi politik yang mengubah Leningrad, semangat nasionalisme pasca kolonial yang mengubah Bombay, atau keinginan kembali ke warisan Viking yang mengubah nama Oslo, kita bisa lihat kalau setiap perubahan nama itu didorong oleh kekuatan sejarah yang besar dan unik. Nah, ini dia poin utamanya. Nama di peta itu bukan sekadar tulisan mati. Mereka itu catatan sejarah yang hidup, yang terus bernapas. Setiap kali nama berganti, itu seperti halaman baru dalam kisah sebuah bangsa. Kisah tentang kekuasaan, konflik, dan pencarian jati diri yang nggak ada habisnya. Ini bikin kita jadi mikir ya, nama mana sih yang menceritakan kisah sebuah kota yang paling jujur? Nama kunonya, namanya yang sekarang, atau jangan-jangan setiap nama itu cuma satu bab dari sebuah cerita yang jauh lebih besar dan ceritanya itu masih terus berlanjut. Sesuatu yang menarik buat direnungkan pas kita lihat peta lagi nanti.